Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Depati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya, hai Sobat Depati, kembali lagi dalam acara Depati Podcast bersama saya Dr. Melania Ramadini atau bisa disapa dengan Dr. Lani. Untuk membuka podcast pada pagi hari ini, Dok, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Oke, matahari belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga podcast ini berjalan lancar. Pada pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu salah satu dokter spesialis bedah dan konsultan onkologi di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Leni. Iya, dan tim podcast. Oke, boleh memperkenalkan dirinya dong, dok? Oke, nama Zulkarnain. Saat ini sebagai subspesialis onkologi polinya di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Baik, dok. Hari ini kita mengangkat tema menarik, yaitu tentang layanan minimal invasif TUDFA yang ada di RSDB. Boleh dijelasin nggak, dok, sebenarnya minimal invasif TUDFA itu adalah apa? Oke. Jadi sebelum masuk ke minimal invasif TUDFA, jadi kita ini dulu masuk namanya ada di bedah itu ada penyakit yang namanya tumor di kelenjar gondok. Nah, kalau masyarakat awam taunya kelenjar gondok. Kalau kita nyebutnya kelenjar tiroid ya, dok ya. Nah, tumor di kelenjar gondok ini kita bagi lagi. Ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas kita bagi lagi 4 besar. Ada namanya papiler, folikuler, meduler, dan anaplastik ya. Kalau metode konvensional ini artinya dipakai sejak udah dari tahun mbah-mbah kita mungkin ya. Dari zamannya ya 1800-an gitu kan di luar negeri itu. Kalau bahasa Bangka sehari-hari nyebutnya itu belek. Kalau kita nyebutnya eksisi atau insisi. Artinya selain komplikasi yang masalah pembiusan yang sangat mengganggu terutama bagi para wanita, apalagi masih belum berkeluarga, ya. Itu tadi bekas operasinya. Kecuali yang pakai jilbab mungkin nggak kelihatan kan, tapi bagi yang tidak berjilbab itu tentu sangat mengganggu ya, kelihatan jelas di leher. Nggak mungkin kan harus ditutupi rambut terus kan. Benar. Nah, jadi mulai tahun ini sejarahnya ya, balik dulu ya. Boleh dong. 2007 mulailah dikembangkan gitu teknik-teknik yang tanpa melakukan sayatan di leher. Langsung ya, dok. Nah, jadi namanya tuh kita kenal dengan tiroidektomi atau operasi pada tumor tiroid atau kelenjar gondok kata bahasa kita sehari-hari tanpa sayatan. Nah, jadi disebut endoskopik, arahnya tuh minimal invasif untuk mengejar kosmetik. Nah, jadi mungkin yang walaupun yang berjilbab juga pengennya di depan suami nggak ada bekas ya. Oke. Jadi kalau ditanya apakah itu metode TUDFA, yaitu kalau TUDFA itu singkatan dari transoral endoskopik, artinya minimal invasif ya, tiroidektomi vestibular approach. Jadi mengangkat tumor tiroid atau kelenjar gondok tanpa skar atau bekas operasi. Atau bahasa Bangka ini tanpa ada belekan di sini ya. Di bagian. Jadi di situ. Jadi kalau ditanya apakah sama dengan konvensional, sama persis. Hanya bedanya dia tidak melakukan sayatan di leher. Ya. Jadi kelebihannya tadi kosmetik, tidak ada bekas sayatan di situ ya. Oke, jadi kalau ditanya sejarahnya tadi 2007 ya. Dari 2007 dikembangkan ya, dok. Dikembangkan. Nah, di Asia Tenggara ini yang pertama sekali mengerjakan itu di Thailand. Saya lupa namanya. Dia seorang dokter bedah, polisi, mengembangkan itu di tahun 2015. Nah, kalau ditanya kapan di Indonesia, pas barengan saya mengambil pendidikan subspesialis atau SP2 di tahun 2019. Jadi guru-guru saya di Cipto mengundang yang mengembangkan metode TUDFA tersebut ke Cipto. Jadi kita selama 2 minggu full belajar. Jadi guru-guru saya, kakak-kakak saya, beruntungnya disitulah. 2019 masuk dan saya langsung belajar dengan yang
pengembang teknik dari ini tekniknya dari Thailand tadi ya. Nah, gitu ya ternyata Iya. TUDFA artinya ya teman-teman, Sobat Depati. Oke, sebenarnya Dok, selain minimal scar, ada kelebihan lain nggak dari tindakan ini? kalau yang lain sama aja dengan Hampir konvensional. sama Dia ya, Dok? kelebihannya di situlah mengejar di kosmetik. Jadi tidak ada bekas Nggak ada bekas sayatan gitu ya. sayatan. Kalau yang lain sama persis step-stepnya, hanya saja kan dia kalau konvensional kan dibuka langsung kita lihat dengan mata telanjang. Kalau ini kan kita masuknya lewat kamera kan. Oh, Nah, iya, ada pot-potnya atau kalau ada pipa-pipanya itu ya. Nah, kerja dari rongga mulut. Rongga mulut. Makanya dia tidak ada scar operasi ya, Scar karena operasi. mainnya dari dalam. Bagian dalam ya, Dok. Tapi kalau ditanya risiko operasi sama, ada risiko pembiusan, bisa terjadi walaupun kurang dari 1% bisa terjadi cedera pada nervus laryngeus bisa. Tapi ingat ya, kejadiannya kan kurang dari 1% gitu kan. Minimal resikonya ya, Dok. Ya, jadi sekali lagi menangnya di scar operasi. Scar, minimal scar. Iya. Terus kira-kira pasien dengan apa saja sih, Dok, yang bisa dilakukan tindakan TUDFA ini? Oke, jadi pasien tumor tiroid atau tumor di kelenjar gondok yang ukurannya di bawah 3,5 cm. Di bawah 3,5. Nah, itu satu. Jadi ukuran dulu ya. Iya, secara. Kalau ditanya jinak ganas, bisa dua-dua, bisa jinak, bisa ganas. Bisa. Nah, jadi artinya bisa dengan teknik ini bisa melakukan total tiroid, artinya mengangkat kanan kiri beserta ya. ismus. Nah, itu kelebihan teknik. Jadi minimal invasif ini bukan cuma TUDFA sebenarnya. Ada yang lewat belakang telinga, ya, post auricular approach, ada yang melewati ketiak, payudara gitu kan. Nah, tapi semua teknik itu kelemahannya dia hanya bisa mengangkat sebelah. Okay, Nah, kalau TUDFA kita bisa mengangkat kanan kiri kalau diperlukan ya. Oke. Eksplornya bisa lebih jauh ya, Dok, Kalau explore masa sebenarnya lebih enak yang dari ketiak. Oh. Itu di Vietnam mereka 90% approach-nya dari ketiak gitu kan. Tapi tadi balik lagi ke kelemahannya. Dia hanya bisa mengangkat yang sebelah. Aja, ya. Jadi kalau mau mengangkat kanan kiri dia harus buat dua area operasi. Iya, nah, dua jadi kan area operasi. ya, dan ada bekas itu masalahnya kan. Iya, benar juga. Walaupun tersembunyi di ketiak, di payudara kan, artinya tetap ada bekas. Kalau TUDFA ini nggak ada bekas memang kelebihannya. Wah, menarik ya. Yeah. Terus kira-kira, Dok, kan ini tadi penyakitnya itu di kelenjar tiroid ya, Dok, atau kelenjar gondok yang sering diketahui masyarakat. Cara mengenali penyakit gondokan ini sebenarnya gimana sih, Dok? Yang paling gampang rata-rata pasien itu datang karena ini. Kalau nggak dia melihat ada benjolan di leher waktu dia bercermin, atau teman-temannya, atau suaminya, atau keluarganya, kok ada benjolan ya? Nah, kelihatan. Tapi biasanya kalau udah kelihatan ukurannya biasanya udah di atas 2 cm itu biasanya kan. Besar ya, Dok? Udah besar. Tapi kalau ukuran yang masih di bawah 2 cm agak sulit melihatnya. Itu harus dengan bantuan imaging ya, seperti USG lah. Ultrasonografi ya. Nah, kalau itu bisa melihat sampai ukuran 0,5 cm pun ketahuan. Kalau diraba sama tangan kita ini cuman kemampuannya ya 1,5 cm baru teraba ya. Baru bisa. Itu dokter ya. Iya. Kalau orang awam ya harus 2 cm ke atas mungkin ya. Boleh, Dok, diceritakan sih awal mula bisa dilakukan TUDFA ini tuh sejak kapan di RSDB ini? Oke. Jadi kita balik ke secara nasional dulu ya. Jadi teknik minimal invasif atau endoskopik ini dalam hal ini spesifiknya ke TUDFA ya. Kan TUDFA itu karena dia melalui transoral, artinya lewat rongga mulutnya. Itu baru berkembang di RSCM awalnya 2019. Bertepatan saya waktu masuk pendidikan gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini karena ini masih baru, di Sumatera aja belum ada yang mengerjakan. Sumatera, Kalimantan. Jadi ini masih terbatas di Jakarta gitu ya. Kemudian ya contoh saja, 2 minggu lalu saya diundang ke RSMH Palembang. Yang mengundang nih guru-guru saya. Mereka punya alat udah setahun lebih, tapi belum dipakai karena mereka belum pernah. Jadi saya diundang, jadi semacam seperti proctoring. Nah,
mendampingi beliau-beliau guru-guru saya itu untuk mengerjakan teknik tersebut. Teknik ini ya. Karena guru-guru saya beliau itu mereka sudah pernah workshop pelatihan sampai ke luar negeri beberapa negara, tapi selalu dengan kadaver masalahnya kan. Iya benar. Jadi begitu masuk ke pasien agak kesulitan. Nah, alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya mendampingi, Sabtu kemarin mereka sudah perdana sendiri langsung bisa gitu kan. Dilakukan di sana ya dok. Jadi memang masih baru di Jakarta pun tidak semua rumah sakit yang bisa. Paling baru ada di Cipto, Darmais, Pertamina, Karolus ya. Jadi ibaratnya tuh karena masih baru tadi ya, jadi belum banyak yang mengembangkan gitu. Oke, baik dok. Jadi artinya selain di Jakarta ya baru Palembang udah mulai selain kita ya. Jadi loncatannya Jakarta, Bangka Belitung. Nah, baru 2 minggu lalu Palembang memulai. Ya dok. Wah, keren sekali ya Sobat Depati, di rumah sakit ini sudah bisa dilakukan tindakan yang sebenarnya masih salah cukup sedikit ya dok di sini. Dan tanggal 21, 22 ini rencana teman-teman yang dari Pekanbaru, Jambi, Padang itu rencana mau ini belajar ke sini. Mereka udah meminta untuk mereka punya alat tapi belum mencoba gitu ya. Jadi walaupun kita pulau kecil ya, tapi alhamdulillah kita lompatannya udah jauh. Udah bagus banget ya. Udah jauh. Jadi orang sekarang mau belajar ke sini malah terbalik gitu ya. Keren sekali banget ya, dok. Alhamdulillah. Oke, boleh dok, selain ini kira-kira pemeriksaan apa aja sih dok yang terkhusus untuk onkologi ya dok di rumah sakit umum ini itu sudah bisa dilakukan apa saja ya dok? Untuk terkait topik kita atau secara umum? Boleh secara umum dok. Jadi kalau kita ngomong TUDFA, kita fokus di tumor di kelenjar gondok aja kali ya, Dokter Leni ya, biar tidak terlalu melebar kan, karena waktunya kan sedikit kan. Jadi kalau untuk pemeriksaan sama, kayak kita mau persiapan operasi yang teknik konvensional dengan insisi atau black tadi ya bahasa Bangka sama. Jadi ada anamnesis ya, tanya jawab, ada pemeriksaan klinis, palpasi untuk mengetahui batasnya licin apa enggak, mobile atau terfiksir gitu kan. Apakah ada nodul-nodul yang keras mencurigakan. Nah, ditambah penunjangnya tadi ultrasonografi yang dikerjakan oleh teman-teman kita dari radiologi, ditambah dengan pemeriksaan lab. Yang paling penting itu ada namanya untuk pemeriksaan free T4, TSA yang seperti itu. Yang lain-lain sama persiapan operasi biasa. Persiapan pembiasaan umum ya. Iya benar-benar. Iya, baiklah, mungkin menarik sekali ya dok, TUDFA ini sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin. Mungkin ada kalimat penutup dok untuk menutup podcast kita hari ini? Iya, jadi untuk operasi tumor-tumor di kelenjar gondok, kita udah ada pilihan. Kalau secara konvensional, artinya dikerjakan selama ini dengan open, artinya eksisi ya. Eksisi langsung tadi. Nah, sekarang ada pilihan lain dengan menggunakan minimal invasif endoskopi. Nah, kelebihannya tadi mengejar di kosmetik tanpa skar operasi. Iya. Baiklah, wah sangat menarik sekali ya TUDFA ini ternyata. Jadi bagi kalian pasien-pasien yang mencurigai ada penyakit kelainan di bagian tiroid atau gondokan, boleh memeriksakan diri di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin ya. Oke dok, baiklah mungkin kita tutup ya dok episode podcast hari ini. Terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya dokter. Ya baiklah, lebih kurang saya mohon maaf pada Sobat Depati. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.